Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, para YouTuber dimanapun berada. Selamat datang di channel saya, channel Esa Santuy, sahabat-sahabatku. Kawan-kawan, kali ini kita akan membahas ide konten yang banyak dicari pada tahun 2025. Ide konten dan tema apa saja yang banyak dicari oleh masyarakat dan memungkinkan berpotensi untuk banyak penonton alami, ya, mengundang banyak penonton alami. Ide konten apa saja, tema apa saja, kita akan bahas tuntas sekarang. Mulai kita pembahasan sekarang. Yang pertama, kita bahas dulu tentang ide konten, ya. Ide konten yang bakal dicari dan tetap dicari oleh masyarakat luas dan penonton alami. Yang pertama adalah ide konten mengenai mainan anak-anak, bermain bersama anak-anak, dan bagaimana bongkar pasang mainan anak-anak. Dan ini sasarannya tentu anak-anak usia 9 tahun ke bawah, termasuk balita, termasuk usia-usia sebelum SMP, ya. Karena konten mainan anak ini akan selalu memiliki waktu yang panjang untuk dinikmati dari generasi ke generasi. Setiap tahun ada anak-anak baru yang terlahir di muka bumi ini. Setiap tahun ada anak-anak yang bertumbuh. Yang kemarin 4 tahun, maka tahun depannya 5 tahun, tahun depannya lagi 6 tahun. Dan itu masih membutuhkan konten tentang anak-anak, ya. Apalagi di YouTube ini disediakan YouTube Kids. Nah, ini melengkapi bagaimana komplitnya usaha teman-teman untuk serius membangun channel tentang mainan anak-anak, bermain dengan anak-anak. Intinya konten yang memanjakan anak-anak. Nah, ini bakal laris dan bakal tetap dicari, ya. Ide konten mengenai itu, kalau tentang konsepnya bebas, ya, mau bongkar pasang mainan, unboxing mainan, kemudian bagaimana mengaplikasikan sebuah mainan-mainan yang bisa dipraktekkan oleh anak-anak kecil. Misalkan praktek memainkan kotak rubi, atau praktek memainkan puzzle-puzzle, ya, superhero dan lain-lain. Atau cerita atau dongeng yang mengandung pembelajaran kepada anak kecil, pembelajaran moralitas dasar, ya. Ini masih sangat dibutuhkan, ya, sahabatku, masih dibutuhkan. Karena ada jutaan anak-anak yang ada di Indonesia, ada jutaan anak-anak yang ada di Asia, bahkan di seluruh dunia. Jadi konten tentang anak-anak ini tidak akan kehabisan penonton. Yang terpenting konsepnya jelas, pembuatan videonya juga mudah dinikmati, mudah disimak oleh anak kecil. Jadi kita harus mengetahui psikologi anak kecil dulu, ya. Dari situ nanti teman-teman bisa mengembangkan konten tentang permainan anak. Kemudian di tahun 2025, ya, ide konten yang masih tetap dicari dan berpotensi memiliki banyak penonton, yang kedua adalah ceramah keagamaan, ya, ceramah agama. Konten-konten mengenai ceramah agama, nasihat keagamaan. Nah, ini masih banyak sekali yang membutuhkan dan mencari, ya. Nah, ini teman-teman bisa memaksimalkan kalau misalkan memiliki file-file tentang ceramah-ceramah keagamaan, ya, khotbah-khotbah keagamaan. Silakan teman-teman tata kemudian diupload. Rata-rata konten ceramah keagamaan ini paling cepat durasinya itu sekitar 12 menit, sahabatku. Jadi kalau teman-teman misalkan mengupload konten ceramah agama sekitar 20 menit, itu hal yang lumrah. Apalagi di atas 20 menit, itu hal yang biasa, ya. Nah, di sini teman-teman nanti bisa melakukan modifikasi. Kalau misalkan memang file-filenya file mentahan, teman-teman bisa atur sedemikian rupa, bisa edit bisa memberikan tambahan-tambahan untuk mempercantik tampilan dari video tersebut, sehingga ceramah keagamaannya bisa dinikmati, audionya bagus, bisa didengar oleh para penonton, para subscriber kalian, sehingga konten tersebut akan membuat para penontonnya betah menyimak, ya. Ini yang kedua, ya, konten tentang ceramah keagamaan. Ini banyak peminatnya, jutaan peminatnya, sahabatku. Di Indonesia saja jutaan. Apalagi bangsa Indonesia terkenal dengan bangsa yang religius dan agamis, ya. Oke, sahabatku. Nah, saya kira sampai di titik ini teman-teman sudah bisa membayangkan, oh, begitu, berarti konten-konten seperti itu yang masih sangat banyak peminatnya. Kemudian yang ketiga, konten tentang info politik, ya, atau konten yang memuat tentang kejadian-kejadian politik
Ya, ini termasuk juga penangkapan koruptor, ya, pembersihan koruptor, kemudian pergantian kabinet, kemudian berita tentang konflik atau peperangan yang ada di dunia global, ya, konflik-konflik yang ada, ini termasuk dalam ranah berita politik. Ya, tergantung teman-teman nanti bagaimana membahas pro dan kontranya, ya. Karena sekali lagi, konten tentang berita politik ini tidak pernah habis peminatnya. Ada jutaan. Kalau teman-teman mau tahu, silahkan buka, ya. Seperti channel TV One, ya, Tribun Jabar, ya, channel-channel berita. Peminatnya selalu ratusan ribu. Mereka bahkan upload setiap 2 jam sekali upload, bahkan 1 jam sekali upload. Tapi yang nonton tetap ratusan ribu orang. Berarti minat dan antusiasme tentang pembahasan politik nasional maupun global tetap ada jutaan penonton dan jutaan peminatnya. Nggak akan pernah habis. Nah, itu yang ketiga, ya. Jadi teman-teman bisa memiliki gambaran sekarang mau bikin channel seperti apa. Kemudian selanjutnya, yang keempat, ya, konten dan ide konten yang masih akan tetap laku dan dicari oleh banyak penonton, yaitu tentang info berita kriminal, khusus tentang kejadian-kejadian kriminalitas. Ya, ini sekarang musim penyiraman air keras. Ditolak cinta, lalu ada air keras disiramkan ke wajah seseorang, ya. Dendam kepada seseorang, ada air keras yang banyak sekali, ya, kasus tentang air keras dan kasus-kasus pembunuhan, bahkan kekerasan, perkosaan, ya. Nah, kalau teman-teman bisa mengumpulkan informasi tentang berita-berita kriminal, maka ini juga tidak akan habis peminat. Tetap akan ada jutaan penonton yang akan membutuhkan informasi tentang itu dan mau menyimak berita tentang itu, tentang kriminalitas yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, ya. Di Indonesia saja banyak kriminalitas. Hampir setiap hari ada kasus pembunuhan di Indonesia ini, ya, sahabatku. Nah, jadi tergantung bagaimana nanti teman-teman mengkonsep dan mencari informasi valid untuk menuangkan berita-berita itu menjadi sebuah konten yang layak disuguhkan kepada masyarakat. Ini akan mempercepat perkembangan channel kalian, ya. Pertumbuhan dari penonton alami dan traffic alami akan sangat bagus untuk tema-tema seperti ini. Nah, kemudian yang kelima nih, ya, ide konten dan tema seperti apa yang masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu tema-tema hiburan, ya, tema-tema hiburan. Tema hiburan ini terpecah-pecah menjadi hobi dan lain-lain, sahabatku. Seperti tema hiburan, contoh, ya, tentang alur film. Ya, tema-tema tentang alur film, sinopsis film, ya, ini masih sangat banyak mengundang ratusan ribu penonton. Ya, lihatlah konten-konten tentang alur film, sinopsis film, selalu ratusan ribu penontonnya. Maka teman-teman pinter-pinterlah edit video, karena kalau alur film ini terkait dengan nanti kelihayan kalian dalam mengedit potongan-potongan video pendek dari adegan film agar tidak terkena copyright. Bagaimana caranya? Perlu pembelajaran yang lebih dalam lagi, ya, tentang bagaimana mengedit video yang aman, durasi aman, ya. Mungkin hanya menampilkan sekitar 5 detik atau 6 detik potongan-potongan adegan film, lalu kalian kasih narasi sesuai dengan sinopsis dan alur filmnya, ya. Nah, ini konten hiburan juga terbagi menjadi banyak, seperti hiburan reguler, ya, kegiatan sehari-hari. Mancing ikan, ini masuk ke konten reguler hiburan sehari-hari. Konten komedi atau lawak. Kemudian konten yang bersifat cicip-cicip kuliner, ya, kulineran. Kemudian jalan-jalan sore, jalan-jalan santai. Kemudian sunmori, motovlog, ya. Kemudian konten-konten yang memuat informasi-informasi tapi dikemas dalam komedi, ya, dikemas dalam komedi, seperti informasi kejadian-kejadian konyol yang terjadi di kalangan artis. Misalkan ada artis yang kepleset jatuh pada saat pegang segelas air minum atau apa, ya, hal-hal lucu, ya, ataupun bukan artis. Jadi teman-teman bisa mengambil video-video lucu yang digabung menjadi kompilasi, ya. Tentu saja hal ini membutuhkan keahlian editing lagi, ya. Pelan-pelan, nanti lama-lama teman-teman akan lihai mengedit video agar tidak terkena konten berulang, ya. Latihan. Nah, itu tadi, sahabatku, ya, itu tadi adalah 5 besar konten-konten yang akan tetap memiliki jutaan peminat di tahun 2025.
Bukan berarti konten lain sepi, tidak seperti itu konsepnya ya. Konten-konten bertemakan masak memasak, kemudian konten-konten yang berisikan edukasi bahasa, edukasi matematika, konten-konten yang berisikan informasi populer, konten-konten tentang luar angkasa, tentang biologi, fisika, neuroscience, filsafat dan lain-lain. Ini tetap memiliki basis peminat yang kuat ya. Yang terpenting teman-teman sabar membangun algoritma channel masing-masing. Perlu teman-teman ketahui, channel tutorial misalkan, tutorial YouTube, ini tentu saja yang dibahas ya berulang-ulang ya. 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber, monetisasi, selalu diulang-ulang. Namanya juga tutorial. Bahannya ya itu-itu saja tentunya ya. Sama, konten mancing ikan juga mengulang-ulang konten. Walaupun dengan beda spot, tapi kegiatannya mancing juga, mancing ikan juga, dan mancing ikan juga. Dan nggak masalah, mengulang-ulang judul, mengulang-ulang konten tidak masalah. Yang penting kontennya bukan konten berulang, tapi konten-konten yang dibuat baru, kemudian diupload di channel masing-masing. Jadi untuk sukses di YouTube ini butuh kesabaran yang luar biasa. Orang-orang yang tidak memiliki kesabaran, yang tidak memiliki ketabahan, tentunya akan gagal di YouTube ini. Sudah bisa ditentukan dari situ. Yuk, tetap konsisten sahabatku, lengkapi ikhtiar dengan doa. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat ya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Esa Santuy ini ya. Terima kasih sahabatku. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsisten.